Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, satu kebanggaan bagi saya tersendiri tentunya bisa menyapa teman-teman remaja yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dwi dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya akan mengangkat satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak kesehatan mental akibat media sosial pada remaja dan bagaimana sih cara mengatasinya. Teman-teman, tentunya media sosial sudah sangat akrab dengan kita semua. Baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sudah menggunakan media sosial. Ada banyak sekali manfaat media sosial yang bisa kita dapatkan. Salah satunya sebagai sarana komunikasi, bisa mencari pembelajaran, hiburan, dan motivasi atau informasi lainnya. Tapi tahukah teman-teman, bahwasannya jika kita bermain media sosial yang tidak terkontrol, maka akan mengakibatkan berdampak pada kesehatan mental kita. Mengapa saya bisa berkata dengan demikian? Karena faktanya dari data UNICEF, Indonesia tahun 2023, sekitar 45% remaja Indonesia merasa cemas dan juga stres akibat perbandingan sosial di media sosial. Serta data dari APA juga menemukan bahwa bermain media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan resiko depresi hingga 25% pada remaja. Nah, dari angka-angka ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita menggunakan media sosial tidak terkendali, akan mengakibatkan berdampak sangat buruk pada mental kita. Dan teman-teman, tentunya secara tidak sadar kita pasti sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Tentunya seperti apa? Seperti ketika kita melihat postingan, dia terlihat lebih keren, ganteng, cantik, putih, mulus, atau kayak dia, atau lebih sebagainya. Pasti kita berpikir bahwa andai saya seperti dia, andai saya seperti ini, andai saya seperti itu. Karena kita merasa bahwa diri kita tuh gitu-gitu aja. Padahal teman-teman, kenyataannya yang diposting mereka itu cuma highlight-nya saja, bukan berarti itu kenyataannya. Kenapa? Karena perlu teman-teman ingat bahwa tidak ada orang yang ingin terlihat buruk di postingan media sosialnya. Termasuk kita sendiri, pasti kita ketika ingin memposting diri kita, kita memilih foto yang paling terbaik. Selain itu teman-teman, jika kita menggunakan media sosial dengan tidak tepat, itu akan mengakibatkan hal buruk pula. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang tadi, perbandingan diri kita dengan orang lain. Jika kita terus berulang seperti itu, maka mengakibatkan rasa percaya diri kita menurun, sehingga berdampak pada kesehatan mental kita. Lalu, kita harus berhenti bermain media sosial dong? Tidak, kita tidak harus berhenti bermain media sosial. Maksudnya adalah kita bisa menggunakannya dengan secara bijak. Berikut saya berikan contoh atau cara atau tips mungkin yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengurangi bermain media sosial jika hanya untuk scrolling yang tidak penting. Lalu yang kedua, memilihlah tontonan yang baik, positif, atau mungkin kalian bisa nonton pembelajaran, edukasi, atau kalian informasi lainnya. Lalu yang terakhir, yang paling penting, selalu mengingat bahwa apa yang diposting oleh orang-orang belum tentu kenyataannya seperti itu. Ingat, tidak ada yang ingin terlihat buruk di media sosialnya. Teman-teman, sebenarnya media sosial ini adalah pada dasarnya sebuah alat. Jika kita menggunakannya secara bijak dan positif, maka hal positif pula yang akan kembali. Namun jika yang negatif, maka negatif pula yang akan kembali. So, teman-teman, mulai sekarang bijaklah kita menggunakan media sosial. Jadilah generasi yang cerdas, hebat, bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kita ke depannya jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.